Salam, selamat pagi. Dalam Matius 13 ayat 15 mengatakan, sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Kata menebal artinya berangsur-angsur menjadi semakin bertambah. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya kita tidak dilahirkan dengan kondisi hati yang demikian, dan kondisi hati yang seperti itu tidak terjadi dengan tiba-tiba. Itu harus dipelihara dalam jangka waktu yang sangat panjang. Itulah sebabnya kita seharusnya tidak melanggar hati nurani kita bahkan dalam hal-hal yang kecil. Menjaga hati nurani saudara akan membuat saudara tetap peka terhadap Tuhan dan mencegah hati saudara untuk menjadi keras. Jika saudara mau tetap peka terhadap Roh Kudus, bahkan dalam hal-hal kecil, maka saudara akan mengerti terus menjadi dewasa di dalam Tuhan dan menjadi lebih utuh di dalam Dia. Berjalan dalam roh dan bukan dalam daging mempengaruhi kesadaran kita tentang betapa besarnya Tuhan dan betapa besarnya kasih-Nya dalam hidup kita. Jika kita bisa berbuat dosa dan tidak berusaha melawan daging kita, hati nurani kita menjadi tercemar dan menuduh kita. Tuhan tidak pernah menuduh kita. Hati kitalah, hati nurani kitalah yang menuduh kita. Tuhan adalah Bapa yang sangat mengasihi kita tanpa syarat, tapi hati nurani kitalah yang menuduh kita. Dalam kehidupan dunia ini, kesadaran kita akan kasih Allah adalah segala-galanya. Pengetahuan dan pengenalan kita kepada Tuhanlah yang akan mendewasakan kita, sehingga semakin hari kita akan semakin meninggalkan kedagingan kita. Saudara-saudara yang terkasih, dalam ayat Matius ini tadi, sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar. Saudara yang terkasih, jika hati yang menebal itu dibutuhkan waktu yang cukup lama untuk membuat itu terjadi, kenapa saudara kita tidak membuat hati yang kerendahan hati itu menjadi latihan kita setiap hari, sehingga pada saatnya nanti kita akan menjadi sempurna dan serupa seperti Allah. Dalam 1 Yohanes 3:21 berkata, saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Saudara, hari ini yakinlah bahwa Allah mengasihi saudara tidak peduli apapun yang terjadi. Barulah Anda akan menyadari dan yakin dan akan terus maju untuk terus menjadi pribadi yang sangat-sangat membanggakan Tuhan. Kerendahan hati adalah sifat yang sangat membanggakan Tuhan. Saudara, kalau saudara sulit untuk menjadi rendah hati, berlatihlah terus sampai pada titik saudara akan menjadi pribadi yang rendah hati. Saudara yang terkasih, belajar rendah hati saudara butuh waktu seumur hidup. Saudara, tidak ada manusia yang sempurna, iya betul, tapi manusia yang takut akan Tuhan akan terus belajar setiap hari untuk membuat Bapa di sorga menjadi Bapa yang bangga. Kita adalah anaknya. Saudara, Allah sangat mengasihi kita, tapi Dia ingin kita membuat Dia bangga. Ya, bangga terhadap kita anak-anaknya. Jangan lagi keraskan hati. Kalau engkau selama ini keras hati, menebal hatimu, telingamu tidak mau mendengar, hari ini engkau bisa mulai dan mendengarkan Tuhan, mendengarkan nasihat Tuhan, mendengarkan apa yang Tuhan sampaikan kepadamu, mendengarkan Tuhan dalam segala situasi, rendah hati dalam segala sesuatu dalam kehidupan sehari-hari kita. Belajarlah terus, jangan tebalkan hati kita. Tuhan Allah sudah dekat, kerajaan Allah sudah dekat. Dia mau menemukan kita dengan pribadi yang tanpa celah. Ya, tanpa celah kita bisa belajar. Sekali lagi saya katakan, jika kekerasan hati kita, keras kepala kita itu terbentuk karena sebuah kebiasaan, maka kerendahan hati pun akan bisa terbentuk karena sebuah kebiasaan. Saudara, biasakanlah untuk tetap rendah hati. Tuhan Yesus memberkati. Salam.